Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Indi Fahriani dari kelas 7C Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pengaruh keputusan strategis bagi perusahaan. Sebagai pemimpin perusahaan harus mampu mengambil keputusan yang tepat bagi perusahaan. Keputusan dimaknai sebagai proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan dan rekomendasi. Dan rekomendasi tersebutlah yang akan menjadi dasar sebagai pedoman utama dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adapun pengambilan keputusan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut A. Stanford 2010, pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun menurut Terry tahun 1994, pengertian pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Selanjutnya ada definisi keputusan strategis. Keputusan strategis merupakan bentuk keputusan yang dilakukan dengan menempatkan pandangan serta analisis secara jangka panjang. Bentuk analisis tersebut menekankan pada pandangan serta dampak yang mungkin bisa terjadi di kemudian hari, serta kondisi keputusan tersebut membawa pengaruh pada aplikasi pekerjaan yang dilakukan. Tujuan pembuatan keputusan strategis adalah untuk menempatkan posisi perusahaan sebagai perusahaan yang memiliki nilai kompetensi pasar. Untuk selanjutnya, dasar untuk mewujudkan terbentuknya keputusan yang bernilai strategis, maka mereka yang ada di dalam perusahaan harus memiliki kompetensi kemampuan untuk bekerja dalam konteks keputusan strategis, karena bagaimana mungkin mewujudkan keputusan strategis jika kompetensi SDM perusahaan tersebut bersifat lemah, sehingga wajar jika semenjak proses seleksi dan pelatihan serta berbagai pembekalan lainnya ditunjukkan untuk mendukung terbentuknya penguatan pada dukungan keputusan strategis. Adapun tahap-tahap pengambilan keputusan. Yang pertama, mendefinisikan masalah tersebut secara jelas dan gamblang atau mudah untuk dimengerti. Yang kedua, membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. Yang ketiga, melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah dan secara lebih spesifik. Yang keempat ada memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing, yang kemudian selanjutnya dibarengi dengan menggunakan model atau alat uji yang akan dipakai. Yang kelima ada memastikan kembali bahwa alat uji yang dipergunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya. Di sisi lain, menurut Simon 1960 mengatakan pengambilan keputusan itu berlangsung melalui 4 tahap. Yang pertama itu adalah ada inteligensi, yang kedua adalah ada desain, yang ketiga ada choice, dan yang keempat ada implementasi. Jadi secara lebih dalam beliau menegaskan bahwa intelligence adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan. Desain adalah tahap perancangan solusi terhadap masalah. Biasanya pada tahap ini dikaji berbagai macam alternatif pemecahan masalah. Dan yang ketiga ada choice, merupakan tahap pengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam alternatif dan ada yang memilih terbaik. Adapun yang terakhir adalah implementasi, yaitu tahap pengambilan keputusan dan melaksanakannya. Yang selanjutnya ada tipe-tipe keputusan. Yang pertama ada keputusan terprogram,
yaitu keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan atau prosedur. Keputusan yang terprogram dianggap suatu keputusan yang dijalankan secara rutin saja, tanpa ada persoalan-persoalan yang bersifat krusial, karena setiap pengambilan keputusan yang dilakukan hanya berusaha untuk membuat pekerjaan yang terkerjakan berlangsung secara baik dan stabil. Pada dasarnya, suatu keputusan yang terprogram akan dapat terlaksana dengan baik jika memenuhi beberapa syarat di bawah ini, yaitu yang pertama, memiliki sumber daya manusia yang memenuhi syarat sesuai standar yang diinginkan. Yang kedua, sumber informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif adalah lengkap tersedia serta informasi yang diterima adalah dapat dipercaya. Yang ketiga, ada pihak organisasi menjamin dari segi ketersediaan dana selama keputusan yang terprogram tersebut dilaksanakan. Yang keempat, ada aturan dan kondisi eksternal organisasi mendukung terlaksananya keputusan terprogram ini sehingga tuntas, seperti peraturan dari berbagai ketentuan lainnya tidak ikut menghalangi, bahkan sebaliknya turut mendukung. Dan yang kedua, ada keputusan yang tidak terprogram. Ada kala keputusan yang berkenaan dengan masalah khusus, khas atau tidak biasa. Keputusan yang tidak terprogram biasanya diambil dalam usaha memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Adapun menurut Ricky W. Griffin mendefinisikan keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang secara relatif tidak terstruktur dan muncul lebih jarang dari suatu keputusan yang terprogram. Pada pengambilan keputusan yang tidak terprogram adalah kebanyakan keputusan yang bersifat lebih rumit dan tidak terprogram membutuhkan kompetensi khusus untuk menyelesaikannya, seperti top manajemen dan para konsultan dengan tingkat skill tinggi. Sebagai contoh, cara pengalokasian sumber daya organisasi, penanganan produk yang jatuh di pasaran, atau cara perbaikan hubungan masyarakat. Yang selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Lahirnya suatu keputusan tidak serta-merta berlangsungnya secara sederhana begitu. Sebab sebuah keputusan itu selalu saja lahir berdasarkan dari proses yang memakan waktu, tenaga, pikiran, hingga akhirnya terjadi suatu pengkristalan dan lahirnya keputusan tersebut. Saat pengambilan keputusan adalah saat di mana kita sepenuhnya memiliki kendali dalam bertindak, sedangkan saat kejadian tidak pasti adalah saat di mana sesuatu di luar diri kitalah yang menentukan apa yang akan terjadi artinya kendali di luar kemampuan kita. Selanjutnya, yang dianggap penting adalah pertanggungjawaban dari keputusan itu sendiri kepada pihak yang berkepentingan. Adapun proses dasar pembuatan keputusan adalah yang pertama ada pemahaman dan perumusan masalah. Di sini manajer secara sistematik menguji hubungan sebab akibat. Yang kedua, manajer mencari penyimpangan atau perubahan dari normal. Yang paling penting, manajer berkonsultasi dengan pihak lain yang mampu memberikan pandangan dan wawasan yang berbeda tentang masalah yang dihadapi. Yang kedua, ada pengumpulan dan analisis data yang relevan. Setelah manajer menentukan dan merumuskan masalah, kemudian harus mulai memutuskan langkah-langkah selanjutnya, yaitu menentukan data apa yang akan dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada pengembangan alternatif. Dan yang keempat, ada evaluasi alternatif, di mana mengembangkan sejumlah alternatif, maka harus mengevaluasinya untuk menilai aktivitas secara alternatif. Yang kelima, ada pemilihan alternatif terbaik, yaitu keputusan merupakan hasil evaluasi yang berbagai alternatif. Yang keenam, ada implementasi keputusan, di mana manajer harus membuat rencana-rencana untuk mengatasi berbagai persyaratan dan masalah yang mungkin ditemukan dalam menerapkan keputusan. Dan yang terakhir ada evaluasi hasil keputusan.
Manajer harus mengevaluasi apakah implementasi dilakukan secara lancar dan keputusan memberikan hasil-hasil yang diinginkan. Yang selanjutnya ada perubahan dalam keputusan. Dalam proses berlangsungnya suatu keputusan, tentu tidak selamanya berlangsung sesuai dengan rencana yang diharapkan. Secara umum, dampak perubahan keputusan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok perubahan. Yang pertama ada incremental change, yang merupakan dampak perubahan keputusan yang dapat diberikan atau ditaksir berapa persentase perubahan yang akan terjadi ke depannya, tentu berdasarkan data-data di masa lalu atau historis. Yang kedua ada turbulence change, di mana merupakan pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit untuk diperkirakan. Contohnya bencana alam, perubahan kondisi politik, demonstrasi buruh, dan sebagainya. Walaupun data-data tersebut ada, mungkin kejadian seperti itu belum tentu memiliki kesamaan kondisi dan situasi seperti dulu. Seperti jatuh dan tergantinya presiden di Irak baik sebelum Saddam Hussein maupun pada saat Saddam Hussein ditangkap atau diturunkan posisinya dari presiden Irak secara paksa oleh tentara Amerika dan sekutunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.